Anda mendalami, ya, mencari tahu secara mendalam, ya, mengumpulkan data yang digunakan untuk kemudian mendeskripsikan, menerangkan, kemudian juga memprediksi dan bahkan mengontrol ya sebuah masalah. Baik, ini definisi utama dari riset yang perlu Anda lihat dengan seksama, bahwa Anda memang perlu menyelami fenomena tersebut, mencari tahu sebanyak-banyaknya data untuk tujuan menggambarkan, menerangkan, dan untuk memprediksi nanti, kira-kira nanti kalau kondisinya A maka B, ya, lalu kemudian mengontrol. Agar tidak terjadi B, maka A-nya mesti diapain? Baik. Nah, kalau kita melihat judul dari apa yang kita sampaikan hari ini ya, How to Define Research Method. Ada beberapa dimensi dan jenis riset ya. Ini mohon maaf nih panitia, saya agak terganggu dengan ini suara saya sendiri yang ya boleh ya di mute itu, karena kayaknya ngeleknya dari YouTube. Ya, monggo. Terima kasih ya. Terima kasih kerjasamanya. Baik, kalau kita mau define riset method ya, kita harus lihat dimensi dan jenis risetnya. Seperti apa sih dimensi-dimensi riset yang perlu kita perhatikan dan jenis riset apa yang akan kita lakukan. Ini bukan buah pemikiran saya asli, disclaimer ya, karena ada beberapa buku referensi yang sudah sangat bagus dan digunakan sebagai referensi di banyak sekali perguruan tinggi. Ada buku-buku yang nanti referensinya akan saya sebutkan ya, ini saya ambil dari satu sumber, ada beberapa sumber yang bagus-bagus ya. Saya hanya menyampaikannya hari ini sebagai trigger atau pemantik untuk diskusi kita nanti 35 menit ke depan. Baik, apa ya jenis riset yang perlu kita lakukan? Riset dasar atau riset terapan? Nah, kalau riset dasar adalah riset yang memang betul-betul ingin mengkaji secara teoritis ya, punya signifikansi akademis, dan itu adalah riset yang biasa Anda lakukan saat Anda membuat skripsi, tesis, atau disertasi. Jadi sumbangan akademisnya itu jauh lebih besar daripada signifikansi praktis atau sosial yang dimiliki oleh riset itu. Contohnya adalah kalau kita mau, ya ini contoh ya, disertasi saya adalah tentang brand pemimpin politik. Nah, konsep brand itu sendiri kan munculnya dari marketing, dari ranah ilmu pemasaran. Nah, ranah ilmu pemasaran itu kan betul-betul kental ya dengan profit oriented, dunia bisnis, komersial ya. Kenapa kemudian brand bisa masuk ke politik? Nah, tentu ada perubahan-perubahan ya yang terjadi terkait dengan penggunaan konsep itu di dalam dunia politik, karena awalnya konsep itu berkembang. Seperti apa sih hal-hal yang perlu diperhatikan dari perkembangan konsep ini yang ternyata kemudian cukup ini ya, cukup mengokupasi dunia selain bisnis ke sosial maupun ke politik. Apa kira-kira perkembangan dari konsep-konsep brand yang mungkin bisa diaplikasikan di dalam politik? Nah, itu adalah penelitian yang sifatnya basic, dunia bisnis dan komersil dibandingkan dengan yang ada di sosial atau politik. Nah, yang kedua adalah terapan. Nah, ini seringkali nanti kita temukan di dalam dunia kerja. Mungkin tidak di bangku kuliah ya, tapi saya juga perlu sebutkan bahwa kebetulan saya in charge untuk unit kajian komunikasi luar kampus ya, seperti pemerintahan, lembaga privat atau swasta, ya profit non-profit, untuk melakukan riset. Nah, ini yang sifatnya applied atau terapan. Bisa sifatnya evaluasi, bisa sifatnya penelitian aksi, ya, atau social impact atau impact sosial. Nah, dari sini ya, bagaimana kemudian mengukur keberhasilan dari kampanye tersebut? Nah, itu adalah contoh riset evaluasi ya.
Lalu kami juga bantu misalnya Komite Nasional Pengendalian Tembakau ya untuk melakukan riset. Nah, hasil riset tersebut nanti digunakan sebagai bahan masukan untuk penyusunan sifatnya mengukur dampak sosial ya social impact. Misalnya kalau ada perubahan tarif subsidi listrik ya seperti apa impactnya terhadap masyarakat yang menjadi target dari pemberian subsidi tersebut. Baik, berikutnya adalah, nah ini penting. How to define research methods itu sangat tergantung pada tujuan riset itu sendiri, ya. Apakah ini adalah sesuatu yang baru yang belum pernah diriset sebelumnya? Kalau dia adalah sesuatu yang baru, unik, ya belum ada presidennya, mungkin Anda perlu mempertimbangkan bahwa tujuan riset ini adalah untuk melakukan eksplorasi. Nah, untuk eksplorasi ini biasanya Anda perlu bertanya dengan kata seperti why, what and why, ya. Apa dan mengapa, ya. Nah, eksplorasi ini cocoknya menggunakan pendekatan misalnya kualitatif. Karena dengan kualitatif tadi Anda bisa menggali secara mendalam satu kejadian, event atau kasus khusus di mana kemudian itu belum pernah ada atau masih jarang diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya, ya. Itu untuk eksplorasi. Yang kedua adalah deskripsi, ya. Kalau untuk deskripsi ini Anda bisa melakukannya dengan pendekatan kuantitatif maupun kualitatif. Jadi Anda mendeskripsikan saja. Seperti apa sih data-data misalnya terkait dengan penggunaan masker pandemi COVID-19 misalnya. Berapa persen yang setuju menggunakan masker, berapa persen yang tidak setuju. Ini contoh aja ya. Jadi itu sekedar deskripsi untuk melihat satu fenomena khusus. Tapi kalau lebih dalam lagi, artinya Anda mau lihat apa sih yang membuat orang itu terdorong untuk menggunakan masker di masa pandemi. Apakah karena dia dengar informasi dari televisi, radio, media sosial, atau karena dia merasa punya kepercayaan yang tinggi kepada kebijakan pemerintah, atau dia merasa bahwa secara personal dia harus mengontrol situasi ini karena situasi ini betul-betul belum pernah dirasakan sebelumnya, ya. Jadi Anda melihat hubungan antar variabel. Nah, itu adalah sebuah penelitian eksplanasi yang melihat hubungan. Jadi ketika Anda membuat riset misalnya, hubungan antara X dan Y, hubungan antara tinggi badan dan berat badan, pengaruh antara X dan Y gitu ya, itu adalah sebuah penelitian yang bertujuan untuk eksplanasi, ya, melihat hubungan antar hubungan, menjelaskan. Baik, dimensi atau jenis riset lain yang perlu diperhatikan adalah waktu. Apakah Anda cukup mengambil data pada satu waktu saja, atau perlu dalam beberapa waktu, atau dalam beberapa jangka waktu yang panjang dan terus-menerus direkam, ya. Ada perbedaan mendasar antara ini, tiga jenis ini. Kalau cross-seksional berarti Anda melakukan penelitian one shot, satu kali aja. Satu kali untuk mengukur banyak variabel. Dan ini yang paling sering dilakukan saat Anda membuat skripsi ya atau tesis misalnya. Satu survei untuk mengukur banyak variabel, ya. Jadi satu waktu saja. Tapi ada juga penelitian yang sifatnya longitudinal, ya, artinya diambil dalam beberapa waktu. Misalnya untuk penelitian yang di ranah komunikasi politik, Anda perlu melihat misalnya elektabilitas sebelum masa kampanye, di tengah masa kampanye, dan pada saat pemilihan. Ya, jadi ada 3 tuh. Nah, itu namanya time series. Ya, time series. Ada 3 jenis waktu. Sebelum, selama, dan kemudian setelah. Ya, kalau orangnya beda, yang jadi responden itu namanya time series. Tapi kalau respondennya betul-betul individu yang sama, namanya panel. Ya, itu bedanya. Dan kemudian ada juga penelitian yang sifatnya cohort. Nah, cohort Anda saat ini adalah Generation Z misalnya. Generation Z ini saat ini ada di bangku kuliah. Bangku kuliah kemudian diteliti seperti apa perilakunya di bangku kuliah. Nanti kira-kira 5-10 tahun ke depan ada penelitian lagi mengenai Generation Z di workplace, di tempat kerja. Lalu penelitian lagi, bagaimana kemudian Generation Z menyiapkan masa pensiun misalnya. Nah, itu ya.
Jadi ada kelompok umur. Makanya kemudian ada kelompok umur seperti saya yang generation X ya, generasi X, lalu ada gen Y, gen Z gitu. Itu adalah pengelompokan berdasarkan dari kelompok usia. Dan ini adalah contoh penelitian kohort yang melihat perilaku-perilaku kelompok usia tersebut dalam masa-masa tertentu ya. Itu juga penelitian longitudinal. Nah, perbedaan mendasar antara studi kasus yang ketiga ya, yang ini dengan yang dua di atas adalah kalau cross seksional dan longitudinal itu Anda seperti mengambil foto. Klik, still fotografi ya. Itu adalah sebuah momen beku yang berupaya Anda abadikan. Klik satu kali ya. Satu kali pada saat kalau untuk longitudinal ini misalnya satu kali pada saat Anda ada di bangku kuliah, Gen Z, lalu ada di tempat kerja, lalu persiapan masa pensiun. Ya. Nah, beda dengan studi kasus, dia tuh seperti menggambarkan motion pictures, seperti film. Jadi melihat dinamikanya. Jadi bukan sekadar mengukur di satu waktu dan kemudian di satu timeline yang lain. Ya. Jadi menceritakan dinamikanya. Makanya kemudian pendekatan studi kasus adalah pendekatan yang kualitatif. Ya, karena melihat dinamikaan apa yang ada in between ya di antara waktu tersebut. Nah, sementara kalau pendekatan yang cross sectional dan longitudinal satu waktu ya, cuma ada yang ini satu kali ambil, yang ini beberapa kali ambil ya. Baik. Nah, di sini kemudian Anda bisa menentukan. Tadi kan sudah ada hint ya, kalau eksplorasi seperti apa, kalau deskripsi seperti apa, kalau eksplanasi seperti apa ya. Ada pendekatan-pendekatan yang bisa dikelompokkan setidaknya ya menjadi dua kelompok besar ya, walaupun ini juga bukan sebuah polarisasi atau pengelompokan yang sifatnya clear cut atau pasti, karena kita juga mengenal adanya pendekatan campuran ya, tapi intinya adalah kalau untuk berdasarkan teknik pengumpulan data ada pendekatan kuantitatif menekankan pada tiga jenis pengumpulan data. Yang pertama adalah eksperimen. Nah, eksperimen ini adalah sebuah standar emas atau gold standar dari penelitian kuantitatif. Mengapa? Karena boleh mikrofonnya dimatikan dulu karena benar-benar terdengar. Matiin dulu. Ya. Oke, mohon maaf ya. Oke. Nah, untuk eksperimen ini saya ulang gold standard ya, karena betul-betul rigid. Betul-betul rigid. Anda itu melakukan sebuah uji ya, sebuah uji hipotesa yang betul-betul spesifik pada satu eksperimen. Nah, jauh lebih susah sebetulnya dibanding yang lain yang ada di dalam kelompok kuantitatif. Kenapa? Karena Anda betul-betul harus menentukan satu treatment ya, yang berarti satu variabel yang disangkakan memberikan perubahan saat variabel-variabel lain dalam penelitian itu harus dikontrol. Jadi jenis kelamin harus dikontrol, artinya mesti proporsional, lalu pendidikan harus dikontrol, harus sama, ya yang lainnya harus homogen. Hanya yang membedakan tuh hanya si treatment itu, ya. Ini eksperimen. Nah, beda lagi dengan survei. Nah, ini yang kita biasanya paling akrab ya dengan survei. Survei itu kan biasanya dilakukan pada banyak sekali responden ya, cenderung punya kemampuan untuk digeneralisasi ya, dan Anda pasti akrab sekali dengan instrumen-instrumen survei ya. Dan yang ketiga untuk yang kuantitatif adalah yang sifatnya non-reaktif ya, analisis konten yang sifatnya kuantitatif ya, analisis data sekunder atau analisis data sekunder ini yang dimaksud adalah kalau Anda dapat data statistik misalnya dari BPS, kemudian Anda olah lagi, ya itu adalah sebuah penelitian kuantitatif yang non-reaktif ya. Dan yang kedua pendekatannya adalah kualitatif. Kualitatif ini ada dua,
satu pendekatannya sifatnya field atau lapangan, yang kedua adalah perbandingan historis. Ya, untuk lapangan kita mengenal etnografi dan observasi partisipatif. Ya, jadi bagaimana kemudian Anda live in, Anda ikut serta di dalam satu satu kegiatan atau satu kelompok yang punya budaya atau subkultur tertentu di mana Anda harus mempelajari ya, benar-benar hidup di dalamnya, mengalami ya, itu yang ada di kualitatif. Nah, kalau dilihat ya, nanti Anda juga akan tahu bahwa pendekatan ini sifatnya tadi seperti saya sebutkan tidak clear cut, tapi pengelompokan pendekatan riset itu sebetulnya ada dua. Satu, kuantitatif, yang banyak sekali menggunakan angka. Yang kedua adalah kualitatif, yang banyak menggunakan kata. Ya, ini terutama dalam penelitian sosial. Ya. Kuantitatif ini tujuannya memang punya paradigma yang silam ke ilmu sosial. Jadi seakan-akan tuh fenomena itu ada di luar sana, ya, ada di luar sana. Anda tidak terlibat. Peneliti itu sifatnya berjarak. Ya, sesuatu yang Anda bisa perlakukan seperti preparat yang ada di lab, ya. Anda mengukur secara objektif, Anda tidak terlibat di dalamnya, tidak ada tidak ada nilai-nilai Anda di situ yang ikut campur, ya, bebas nilai sifatnya. Jadi betul-betul diperlakukan, ya, dan perlu juga ini yang paling penting, reliabilitas dari data, ya, bagaimana kemudian ketika Anda mengukur itu sifatnya konsisten, ajak, ya, dan stabil. Lalu kemudian kita juga memisahkan, ada teori, kemudian ada data, ya. Kemudian Anda diskusikan antara teori dengan data itu jadi terpisah, ya. Bagaimana satu fenomena itu Anda pelajari, baru kemudian Anda terangkan di belakang, ya, di dalam sesi diskusi biasanya kalau di dalam skripsi atau tesis atau disertasi. Nah, sifatnya bebas dari konteks. Jadi artinya ada hukum-hukum yang sifatnya universal, di mana kemudian kalau ada satu penelitian misalnya yang menggunakan teori kultivasi kalau di komunikasi, ya, ada teori kultivasi. Bagaimana individu itu bisa mengadopsi perilaku yang sifatnya violent misalnya karena tontonan yang mengandung kekerasan. Nah, teori itu bisa dicangkokkan saja kalau penelitian awalnya dari Amerika, misalnya Amerika Serikat, terus ke Indonesia, Anda cangkokkan saja, Anda cobakan di Indonesia, itu nggak masalah, bebas dari konteks, ya. Jadi cuma dipindahin saja, ya, ininya, konteks penelitiannya, atau salah satu kekuatan dari penelitian kuantitatif ini adalah banyaknya kasus atau subjek, ya. Jadi ada lebih banyak kasus atau subjek yang terlibat di dalamnya. Kita juga bisa sampel, kita bisa sangkakan bahwa itu terjadi pada populasi, gitu ya. Dan kemudian menggunakan bantuan analisis statistik karena melibatkan angka-angka di dalamnya. Dan tadi, ya, karena paradigmanya adalah memindahkan ilmu sains murni itu ke ilmu sosial, makanya peneliti berjarak dengan fenomena yang ada. Beda dengan kualitatif. Untuk penelitian kualitatif ini sifatnya mengonstruksi, ya. Jadi dia membangun realitas, ya, dan makna. Karena berdasarkan apa? Berdasarkan dari hasil observasi Anda, berdasarkan dari data yang Anda kumpulkan. Jadi data dulu, baru kemudian dikonstruksi. Ya, data dulu, kemudian Anda maknai. Ya, jadi fokusnya pada apa? Pada event, pada kasus, pada sesuatu yang sifatnya khusus. Ya, nah makanya kemudian kuncinya adalah pada keunikan, pada otentisitas. Kenapa kasus ini, ya? Apa kira-kira yang terjadi pada misalnya? Saya ini bukan peneliti kualitatif, ya, jadi agak susah nyari contohnya. Contoh misalnya, apa yang terjadi kepada proses misalnya sekatenan yang ada di Yogyakarta, ya, itu kan sebuah event khusus, ya, yang nggak bisa didekati dengan pendekatan riset kuantitatif. Anda mesti menyelaminya, mesti ikut di dalamnya, mesti tahu interaksinya seperti apa, ya. Jadi Anda berinteraksi dengan event itu. Nah, di situ kemudian tentu agak berbeda kalau Anda
orang Jawa ikut serta dalam proses itu dengan yang non-Jawa misalnya, yang tidak memaknai, tidak punya latar belakang budaya yang mirip dengan bagaimana event itu terjadi. Ya. Nah, di situ. Jadi penelitian ini pada dasarnya punya muatan nilai dan sifatnya eksplisit. Oke. Dan di sini kelihatan bahwa teori dan data itu bergabung, jadi ada interaksi langsung antara teori dan data. Ya, makanya kemudian ada pengajar metodologi yang bilang bahwa kalau penelitian kuantitatif sejak awal tuh seperti Anda mendapatkan undangan ke pesta. Anda dapat undangan, tolong pakai baju batik. Anda harus pakai baju batik tuh. Dari awal sampai akhir baju batiknya nggak boleh dilepas. Ya nggak boleh diganti, nggak boleh ganti kostum. Atau tolong gunakan black tie. Berarti Anda harus pakai baju yang sangat formal ya, baju barat yang formal gitu. Itu nggak boleh ganti dari awal. Tapi peneliti kualitatif ini boleh. Ya misalnya ketika Anda datang, wah kok kayak gini ya? Nggak cocok kostum saya. Ternyata tadinya saya pakai kebaya, oh ternyata acaranya acara semi formal atau informal, wah saya harus ganti baju. Nah, itu bisa dilakukan. Ya jadi ada dinamika di situ antara teori dan data yang bergabung. Anda boleh ganti gitu di situ di tengah-tengah penelitian karena Anda merasa bahwa oh fenomena ini nggak cocok didekati dengan konsep atau teori yang sejak awal sudah Anda bawa misalnya dari awal riset. Jadi sangat terbatas pada situasinya dan melibatkan subjek yang juga terbatas. Biasanya nggak banyak-banyak. Kalau ada penelitian kualitatif sampai 50 orang itu kayaknya berlebihan sekali ya. Karena 5-10 orang sebetulnya datanya bisa terlihat kemudian kalau sudah jenuh atau belum, berhenti sampai di situ ya. Kalau sudah jenuh. Analisisnya tidak pakai statistik, tapi pakai analisis tematik. Jadi Anda lihat ya benang merah tema-tema yang muncul dari subjek-subjek penelitian yang sudah diwawancara atau di FGD ya. Kemudian di dalamnya peneliti terlibat karena ada ini ya tidak bebas nilai sifatnya. Kalau Anda sebagai orang non Jawa meneliti sekatenan itu tentu berbeda kalau Anda sebagai orang Jawa meneliti tentang sekatenannya. Baik. Ini juga sedikit tentang perbedaan kuantitatif dan kualitatif ya. Tadi disebutkan kuantitatif menggunakan numbers ya, angka, sementara kualitatif dengan kata-kata ya. Ada perbedaan dari cara pandang dari peneliti ya. Tapi cara pandang peneliti di dalam penelitian kuantitatif itu lebih dominan. Cara saya memandang fenomena sebagai peneliti kuantitatif itu lebih dominan dibanding cara partisipan memandang fenomena. Kalau kualitatif beda, ya. Jadi gini, di dalam penelitian kuantitatif itu ada the truth. Jadi sifatnya absolut, ya. Itu berdasarkan cara pandang peneliti. Tapi kalau dalam penelitian kualitatif beda. Ada di sana a truth, tidak ya? A truth. Jadi ada sesuatu yang sementara di situ ya, nggak absolut. Karena truth dari satu stakeholder bisa berbeda dengan stakeholder lain. Ya, misalnya contoh, Anda mau meneliti seperti apa sih perjalanan yang dialami oleh orang, misalnya dari Depok ke Pasar Minggu, ya, atau dari Jogja ke Sleman. Betul nggak ya saya? Itu ya secara geografis benar mestinya ya. Ada ya. Nah, antara orang yang naik beca dengan orang yang naik motor, dengan orang yang naik mobil, dengan orang yang naik kendaraan umum, itu punya pengalaman yang berbeda. A truth di situ. Ya. Sementara kalau di dalam penelitian kuantitatif, itu saya yang menentukan. Berapa jam? Ya. Durasinya berapa lama? Naik apa? Ya. Itu cuma data-data yang berdasarkan dari truth saya. Tapi kalau peneliti kualitatif dia akan mengapresiasi ya, akan berusaha menjaring pengalaman masing-masing ya, truth-nya ya di situ. Nah, peneliti di dalam penelitian kuanti itu distant, biasanya memang berjarak ya, karena tadi memperlakukannya seperti preparat yang ada di lab ya. Sementara kalau peneliti kualitatif dekat ya, ada kedekatan dengan fenomena yang ada ya. Nah, tujuan dari penelitian kuantitatif itu biasanya untuk menguji teori. Makanya hipotesanya tuh di depan. Karena menguji teori. Jadi baca dulu banyak-banyak,
baca tentang teori, buat hipotesa, dan kemudian mengetes hipotesa itu. Ya. Sementara untuk kualitatif itu sebetulnya memunculkan teori. Jadi dari event atau kasus yang Anda teliti itu bisa memunculkan sesuatu yang baru. Ya. Jadi nggak banyak hal yang baru. Boleh di-mute ya, maaf. Nah, kalau penelitian kuantitatif biasanya sifatnya memang statis. Ya, apa yang Anda dapat yaitu yang memang Anda teliti. Ya, sudah dari awal kalau Anda memang meneliti tentang intensi menggunakan masker pada masa pandemi, ya itu aja yang Anda akan dapatkan. Ya, beda dengan penelitian kualitatif. Bisa jadi Anda meneliti soal perilaku penggunaan masker secara kualitatif, itu lihat prosesnya. Prosesnya bisa beda-beda antara warga yang tinggal di rural dengan warga yang tinggal di urban, dengan warga yang menggunakan kendaraan umum dengan kendaraan pribadi, ya. Kemudian ada perbedaan berdasarkan sosial economic status, ya itu ada perbedaan. Kalau kuantitatif sifatnya lebih terstruktur, sementara kualitatif tidak, ya, lebih tidak terstruktur, makanya lebih sulit, ya. Lebih sulit untuk pemula melakukan penelitian kualitatif ketimbang kuantitatif. Saya selalu bilang begitu sama mahasiswa di Departemen Ilmu Komunikasi, ya. Selalu penelitian paling mudah adalah penelitian kuantitatif, ya. Penelitian kualitatif adalah pengembangan dari penelitian kuantitatif. Kelebihannya adalah ketika kita menggunakan subjek yang banyak, kasus yang banyak, kita bisa melakukan generalisasi. Sementara kalau dalam penelitian kualitatif, karena jumlah kasusnya sedikit, maka pemahaman kontekstualnya lah itu yang lebih ditekankan. Ya. Data yang didapat juga berbeda. Untuk yang kuantitatif itu lebih kepada data hard, ya, data keras, ya, yang konsisten, ya, datanya angka-angka, ya udah pasti seperti itu. Tapi kalau kualitatif sifatnya lebih kaya, lebih banyak perspektif, lebih dalam, ya, lebih banyak variabel mungkin di dalamnya yang bisa digali, ya. Makanya kemudian cocok sekali untuk eksplorasi supaya kita tahu seperti apa sih semesta dari sebuah fenomena itu, ya. Sifatnya makro untuk kuantitatif, ya, karena biasanya untuk generalisasi tadi jadi sifatnya bisa, oh kita tahu nih tentang perilaku pemilih di DKI Jakarta atau se-Indonesia gitu, ya, karena ada pengambilan data yang terjaga untuk mewakili populasi tadi yang sifatnya lebih makro, ya. Sementara kalau kualitatif kan sifatnya lebih mikro, ya. Dan biasanya untuk kuantitatif itu lebih kepada penelitian perilaku, ya. Makanya ini banyak sekali dilakukan di psikologi dan juga ilmu-ilmu sosial yang sangat menekankan pada behavior yang sifatnya tangible, yang kelihatan gitu, ya. Sementara untuk kualitatif sifatnya lebih kepada meaning, makna. Jadi banyak di ilmu-ilmu, disiplin ilmu yang memang lebih kepada pemaknaan, lebih menekankan bukan pada behaviornya, ya. Kalau kita lihat kan seperti gunung es, ya, sebuah perilaku itu perilakunya di atas, tapi di bawahnya tuh banyak sekali faktor-faktor yang tak kelihatan. Nah, kalau kita fokus pada yang di atas saja, pada behaviornya, cocok pakai pendekatan kuantitatif. Tapi kalau kita mau lihat meaningnya, maknanya, apa sih yang mendorong, ya, apa sih asumsi dasarnya, apa nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, itu kita menggunakan pendekatan kualitatif, ya. Dan biasanya untuk kuantitatif sifatnya itu settingnya atau konteksnya itu artificial. Ya kita ya berpikir bahwa ya kalau kita sebar kuesionernya di kampus, dengan di pasar, dengan di mall itu sama aja, ya. Padahal itu tentu berbeda, ya. Sementara kalau kualitatif kita lihatnya betul-betul di tempat di mana fenomena itu muncul. Kalau Anda misalnya mau wawancara kelompok LGBTQ, ya, melakukan penelitian kualitatif, tentu pada natural setting mereka, di tempat-tempat di mana mereka biasa berkumpul misalnya, ya. Baik. Ini contohnya, ya. Bagaimana kemudian ada perbedaan mendasar antara penelitian kuantitatif dan kualitatif. Penelitian kuantitatif berbasis pada teori, ya. Ini kuantitatif, pendekatannya deduktif. Jadi dari teori dulu, baru kemudian ada observasi atau temuan. Ya. Sementara penelitian kualitatif itu dari temuan dulu, baru kemudian membentuk teori. Ya. Yang ini namanya teori driven, didorong oleh teori, ya. Yang kuantitatif, yang ini namanya data driven, didorong oleh data, ya, berbasiskan pada data. Jadi itu pendekatan utamanya.
yang membedakan betul-betul kalau Anda mau meneliti secara kuantitatif, tentu Anda harus wajib kudu baca banyak sekali teori yang kemudian bisa menerangkan hasil observasi atau temuan Anda. Ya. Sementara kalau Anda cenderung ke penelitian kualitatif, tentu Anda harus banyak belajar mengenai fenomena itu sendiri, masalah itu sendiri, temuannya, observasinya seperti apa. Dan teori itu nanti membantu Anda make sense, ya, mengkategorisasi, memaknai ya apa yang jadi hasil observasi dan temuan. Ya. Baik. Karena salah satu poin dari how to define research methods ini adalah bagaimana menuliskan sebuah metode penelitian, ya mungkin yang saya tangkap adalah bab metode penelitian, maka kemudian ini adalah langkah-langkah riset yang perlu diketahui, ya. Jadi komponen-komponennya tentu harus Anda tuliskan semua, karena pada dasarnya riset itu harus bisa direplikasi oleh peneliti lainnya, ya. Makanya kemudian harus terbuka, harus bisa disebarkan kepada komunitas ilmiah. Jadi kalau saya melakukan satu penelitian di DKI Jakarta, saya harap ada teman-teman lain yang mungkin melakukan penelitian di kawasan masing-masing yang menggunakan teori yang sama tapi dengan konteks yang berbeda, bisa mengikuti langkah-langkah yang sudah saya lakukan dan bahkan menyempurnakannya. Itu lebih baik lagi. Ya. Ini contoh langkah-langkah proses kuantitatif, bagaimana Anda memilih dulu topiknya seperti apa, menentukan pertanyaan penelitian. Jadi ini semuanya harus ada di dalam laporan penelitian atau skripsi, tesis, disertasi, itu semuanya sama. Ada topik yang tentu nanti dituliskan dalam judul, ya. Ada pertanyaan penelitian yang tentunya sebelum pertanyaan itu muncul ada latar belakang dulu dan ada rumusan permasalahan, lalu ada desain dari studinya atau desain risetnya, itu biasanya dari bab 3, ya. Lalu bagaimana cara mengoleksi datanya, lalu bagaimana menganalisis datanya, bagaimana menginterpretasikannya, dan bagaimana menuliskan laporannya, ya. Di sebelah kanan kita lihat bahwa, sebentar, saya geser dulu. Nah, bahwa basis pertamanya adalah teori untuk penelitian kuantitatif. Kedua, baru dari teori yang Anda baca itu Anda membangun hipotesa. Apa sih artinya hipotesa tuh? Hipo artinya belum, tesis artinya pernyataan. Jadi pernyataan yang belum matang yang perlu diuji, ya, perlu diuji dengan menggunakan riset yang Anda lakukan, ya. Lalu kemudian how to riset desainnya, ya, desain risetnya seperti apa. Lalu gunakan pengukuran konsep. Jadi kalau Anda mau ukur konsep sikap, tentu berbeda dengan intensi, ya, misalnya. Ini kalau dari psikologi. Kalau konsep-konsepnya tentang media credibility, tentu berbeda dengan media use atau media consumption. Yaitu ya, bagaimana Anda menurunkan variabel itu menjadi sebuah operasionalisasi. Ya. Divine measures of concept. Lalu pilih di mana Anda lakukan, lalu pilih respondennya siapa saja, apakah mahasiswa, kemudian apakah nanti justru pemilih yang ada di usia 17 tahun ke atas, ya, apapun itu. Lalu kemudian lakukan riset itu, koleksi data, ya, pengumpulan data, lalu diproses datanya, dianalisa, dituliskan temuannya, lalu dituliskan laporannya. Ini untuk yang kuantitatif. Nah, terakhir, nah, kalau boleh dilihat ya di sini, ya, saya balik ya ke kuantitatif. Lihat ya, prosesnya itu betul-betul rapi, terstruktur, sekuensial, berurutan, ya, dan linear. Teori, hipotesa, desain, terus ya, terus rapi ya, baru balik ke atas. Ya. Jadi betul-betul sifatnya linear dan terstruktur. Lihat yang ini. Ini judulnya salah nih. Ini kualitatif mestinya. Ya, sama dari buku Bremen juga. Bagaimana kemudian penelitian kualitatif ini Anda itu harus menentukan juga pertanyaan penelitian. Ya, pertanyaan penelitian dulu, lalu kemudian Anda cek di mana kasus itu terjadi, siapa saja nanti penelitian. Ya, boleh dimatikan, maaf, mikrofonnya. Lalu ada bagaimana Anda mengumpulkan data,
lalu menginterpretasi data. Nah, dilihat di sini nih, ada proses yang sifatnya looping, iterasi ya, bolak-balik. Dari interpretasi data, kemudian Anda membangun konseptual atau theoretical work ya. Jadi ada making sense dari data itu ya. Tapi kemudian ada bikin pertanyaan baru. Lalu kemudian bisa mengumpulkan data baru juga dan masuk lagi ke interpretasinya dan mengeceknya dengan konseptual dan theoretical framework. Jadi ada looping di sini. Ya, jadi sifatnya itu enggak sekuensial 1 2 3 4 5 sampai 10 gitu ya. Ini bolak-balik nih di sini. Jadi kebayang ya seperti apa prosesnya. Ini sudah pasti dia akan lebih banyak mengonsumsi waktu, energi ya, biaya semuanya ya. Baru kemudian menuliskan laporan. Oke. Baik, sampai di sini ini adalah sebuah trigger untuk diskusi kita. Saya jarang sekali ya mengisi kelas dengan cara ceramah, itu jarang sekali. Semua mahasiswa yang pernah saya ajar tahu bahwa kalau sama Mbak Umi nggak bisa tuh cuma ceramah 2,5 jam 3 SKS nggak. Dan saya pikir 1,5 jam atau justru paparan 35 menit ini sangat-sangat terbatas sekali buat Anda yang ingin mempelajari riset. Ini cuma sebuah pemicu, sebuah trigger ya. Karena sebagai gambaran, kalau di Departemen Ilmu Komunikasi itu, di program S1, riset itu diberikan di 5 mata kuliah. Ya, jadi kebayang ya, 5 mata kuliah dan semuanya itu 3 SKS. Jadi kita punya pengantar penelitian sosial, pengantar metode penelitian sosial 1, 2, kuanti dan kuali. Lalu kita punya metode penelitian komunikasi 1, 2, kuanti dan kuali. Lalu punya metode penelitian komunikasi terapan. Nah, jadi 5 tuh. Jadi hampir setiap semester selalu belajar tentang riset karena ini memang yang paling penting ya. Bekal yang paling penting untuk Anda mahasiswa S1 apalagi kemudian ketika meneruskan ke S2 dan S3 ya. Baik, ini referensi yang bisa Anda ambil ya, karena saya juga mengambilnya dari referensi ini, boleh dibaca, di dalamnya ada paparan yang lebih komprehensif. Tugas saya hari ini adalah memicu pertanyaan-pertanyaan dari Anda dan kemudian juga mendiskusikan apa kira-kira masalah-masalah riset yang mungkin Anda alami di lapangan. Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada moderator. Oke, terima kasih Bu Dr. Umi Salamah yang sudah memberikan kita, meskipun tadi bilangnya pantikan, tapi kayaknya kita udah nerima banyak banget ya Bu. Nah, semoga dengan adanya diskusi nanti bisa lebih memperjelas lagi ya apa yang teman-teman pengen tanyakan terkait dengan metode penelitian ini. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja. Nanti mekanismenya teman-teman yang ingin bertanya langsung raise hand, nanti akan saya tunjuk, kemudian langsung silahkan sampaikan pertanyaan. Nanti satu-satu langsung jawab. Begitu aja ya Bu, biar nanti bisa lebih memudahkan untuk mengingat dari pertanyaannya. Ya, Hasan. Oke, sudah ada 2 yang raise hand ya. Ada sebentar. Oke. Oke. Sudah ada 4. Pertama dari Kak Tia Arika. Oh, mohon maaf. Pertama tadi Kak Sela ya. Kak Sela Aprilia. Oke, silahkan sampaikan pertanyaannya Kak Sela. Bisa on mic. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya. Metode mana yang paling sering digunakan dalam sebuah penelitian dan apakah metode kualitatif dan kuantitatif bisa digunakan secara bersamaan dalam sebuah penelitian? Oke. Cek. Suara saya terakses? Iya, terakses, Mas. Oke. Kak Sela tadi pertanyaannya sudah selesai? Karena tadi di tempat saya berputus ya, putus-putus suaranya. Oh iya. Diulang ya.
Oke. Metode mana yang paling sering digunakan dalam sebuah penelitian? Dan apakah metode kuantitatif dan kualitatif bisa digunakan secara bersamaan dalam sebuah penelitian? Oke, terima kasih Kak Sela. Baik, langsung saja kami berikan waktu kepada Bu Dr. Umi untuk bisa langsung menjawab. Baik, terima kasih. Ya, saya panggil Sela aja ya. Anda bisa panggil saya Umi atau Mbak Umi. Ya. Pertanyaan pertama adalah metode yang sering digunakan dalam penelitian. Boleh dulu metode yang sering digunakan dalam penelitian. Boleh dulu. Oke. Maaf, saya masih mute tadi. Ya, terima kasih. Pertanyaan pertama dari Sela. Boleh di mute? Ya, terima kasih. Ya, metode yang paling sering digunakan kalau dari pengalaman ya masih berimbang ya, untuk penelitian-penelitian, tapi itu sangat tergantung dari pertanyaan penelitian ya, dan tujuan penelitian. Kalau di pendekatan yang sifatnya kuantitatif, yang paling banyak digunakan itu adalah survei. Tapi kalau dalam kualitatif itu lebih banyak field ya, menggunakan wawancara ya, itu. Tapi sampai saat ini kalau dari pengalaman melakukan bimbingan, kemudian juga ujian ya untuk basic research itu kebanyakan memang banyak yang kuantitatif menggunakan survei. Jarang yang menggunakan eksperimen karena memang eksperimen itu memang gold standar tadi, sulit ya. Tapi ada makin ke sini makin banyak ya, terutama penelitian-penelitian yang terkait dengan komunikasi politik itu banyak sekarang menggunakan eksperimen ya. Jadi saya nggak bisa bilang mana gitu karena ini tergantung pada tujuan dari penelitiannya. Itu dari pengalaman saja. Dan yang kedua, ini pertanyaan bagus. Saya belum sempat tadi mengelaborasi lebih lanjut tentang metode campuran. Ya, bisa dilakukan metode campuran. Jadi ini tergantung dari masalah yang Anda dapatkan. Ya, saya pernah diminta untuk bantu salah satu Dekakorn, perusahaan Dekakorn yang bergerak di bidang aplikasi digital ya, dan kita betul-betul waktu itu tidak tahu seperti apa fenomena yang mau diteliti. Padahal klien itu waktu itu klien unit kajian komunikasi itu waktu itu meminta ini harus dilakukan survei. Tapi kita sama sekali nggak tahu ini apa ya, fenomena apa barang apa gitu. Akhirnya kita mendekatinya dengan menggunakan mixed method study. Kita lakukan dulu kualitatif ya, wawancara dulu dengan sekian banyak orang untuk tahu ya seperti apa sih sebetulnya fenomena ini ya. Baru kemudian kita pelajari, kita susun ya. Oh, ternyata ini relevan dengan variabel A, B, C, baru kemudian kita ukur dengan menggunakan survei ya. Jadi boleh dilakukan mixed methods itu biasanya metode campuran untuk eksplorasi dulu ya. Namanya exploratory phase ya, fase eksploratory. Jadi artinya kita gunakan dulu yang kualitatif dulu, baru kemudian dikonfirmasi dengan menggunakan pendekatan yang sifatnya kuantitatif ya. Itu juga dibalik juga bisa. Jadi kalau kita ternyata mau mengukur dulu ya, kita udah tahu teorinya apa, kita udah tahu modelnya seperti apa, kita mau buat surveinya dulu, baru kemudian dari hasil survei itu didalami ya. Ini pernah kami lakukan dalam melakukan audit komunikasi untuk salah satu BUMN ya. Kita survei dulu semuanya. Nah, survei itu punya kemampuan untuk mendiagnosa masalah. Kebetulan masalahnya adalah terkait komunikasi internal waktu itu. Nah, dari survei itu kelihatan, oh level untuk penyaluran aspirasi sekian, level untuk
aspirasi yang sifatnya keluhan malah kurang. Nah, jadi kita gali kemudian melalui wawancara dan FGD. Ya. Jadi bisa dilakukan. Tergantung dari masalahnya, betul-betul ya. Makanya kemudian saya selalu bilang kalau menulis skripsi, tesis maupun disertasi, yang namanya metode itu ada di bab 3. Ya. Itu tentu ada alasannya. Mengapa? Karena yang paling penting itu ada di bab 1. What? Apa yang mau diteliti? Ya. Nah, metode itu adalah masalah how to. Bagaimana menelitinya? Ya. Jadi yang paling sulit itu sebetulnya adalah menemukan masalah. Bukan menentukan bagaimana cara meneliti masalah. Itu udah nomor 3 tuh, udah bab 3 ya. Tapi menemukan masalahnya dan kemudian membuatnya jadi sebuah masalah yang sifatnya ilmiah dan bisa dikaji lebih lanjut dengan menggunakan teori dan konsep yang relevan dengan disiplin ilmu Anda ya. Oke. Mudah-mudahan terjawab. Sheila? Iya Bu, terima kasih. Sama-sama. Oke. Silakan Mas Sani atau banyak pertanyaan di ini ya di chat. Iya, lumayan banyak Bu, banyak sekali. Ya. Mungkin untuk sesi pertama ini kita coba untuk yang raise hand dulu, kemudian nanti kita coba pilih yang dari kolom komentar ya Bu. Oke, pertama tadi dari Kak Tia Arika. Pertanyaannya bisa disampaikan? Kak Tia? Tia Arika? Coba di on-kan mic-nya, Mbak. Ya, Oke. Udah kedengeran? Halo? Sudah. Sinyalnya. Ya, maaf Bu, mau tanya. Tapi ini mah maksudnya teh kan saya baru masuk ke universitas gitu ya. Terus kan saya masuknya kelas karyawan. Terus kan sekarang tugas-tugasnya itu lebih banyak ke kayak mini riset gitu Bu. Jadi kayak bikin jurnal atau misalnya kayak yang satu lagi teh paper ya kayak gitu. Nah kalau itu maksudnya langkah awal yang perlu dilakukan gitu Bu. Kalau misalnya mau bikin jurnal, paper atau misalnya mini riset gitu Bu. Soalnya kan kalau saya sih masih belajar gitu ya. Kalau untuk kayak penelitian lebih jauh mah masih kurang ini gitu Bu. Kalau bisa misalnya saya harus cari apa dulu gitu pertama kalau buat mau mini riset atau bikin jurnal atau paper itu sama atau beda sama yang mini riset gitu aja Bu. Makasih. Ya. Baik, saya langsung jawab Mas Hani ya. Siap, Bu. Ya, Mbak Tia, selamat Anda sudah memasuki dunia kampus ya, dunia akademik. Di dunia ini memang agak berbeda dengan dunia kerja ya. Karena saya juga sebelum jadi dosen lama jadi konsultan dan praktisi, jadi tahu betul masuk ke kampus tuh betul-betul sejuk ya, bisa belajar apa yang kita suka. Ini kesempatan sebetulnya untuk menggali passion Anda, apa kira-kira topik yang mau Anda angkat yang selama ini menjadi sumber keingintahuan Anda ya, sehingga dari keingintahuan itu silakan baca literaturnya ya, baca yang banyak. Karena itu yang akan mengantarkan Anda untuk membuat sebuah paper. Ya, jadi kalau untuk paper di jurnal itu ada 2 jenis. Yang pertama adalah conceptual paper, yang kedua adalah empirical paper. Conceptual paper itu adalah sebetulnya studi literatur, bahan bacaan Anda. Ya, yang hasilnya itu ada, yang metodenya itu adalah Anda melakukan case study, ya, studi literatur. Mungkin ada analisis kontennya ya yang sifatnya non reaktif gitu ya, itu bisa Anda jadikan tulisan dalam jurnal ya. Nah setelah itu ada yang namanya tadi empirical paper, itu bisa berasal dari mini riset. Jadi riset yang mungkin sifatnya nggak terlalu, kalau survei dia nggak terlalu banyak respondennya, kalau wawancara juga masih sifatnya eksploratif sekali, masih satu loop ya, satu lingkaran yang belum dicek lagi kekayaan dan ketebalan datanya ya. Jadi bukan rich and thick description gitu. Jadi Anda coba, nah itu boleh dituliskan di dalam paper untuk jurnal atau proceeding ya, ketika Anda menghadiri konferensi nasional atau internasional. Jadi itu masih sifatnya
belum konklusif ya, itu mungkin sekali dikerjakan. Tapi saya selalu bilang pada peneliti-peneliti, terutama yang di awal-awal ya, selalu baca. Karena apa yang Anda teliti bisa jadi sudah diteliti oleh orang lain, dan Anda harus tahu perkembangan terakhirnya. Kalau istilah kita di kampus namanya state of the art, ya, the latest development. Perkembangan terakhirnya itu kayak apa sih? Kalau kita mau tahu tentang riset-riset perilaku masyarakat pada saat pandemi, oh saat ini udah banyak sekali penelitian-penelitian soal itu. Mau dilihat dari perspektif apa aja? Kesehatan masyarakat, dari komunikasi, dari sosiologi, antropologi. Anda harus tahu tuh perkembangan terakhirnya dengan membaca dulu. Jadi Anda kemudian dari baca itu, dari baca riset-riset sebelumnya itu, Anda tahu celah yang belum diteliti. Nah, celahnya itu biasanya ada di mana? Ada di bagian diskusi dan ada di bagian saran. Nah, itu sebetulnya celah. Ketika Anda baca riset orang lain, dia selalu merasa bahwa riset itu kan pasti punya kekurangan. Nah, kekurangannya apa kira-kira? Nah, Anda coba kembangin dari hasil refleksi si periset tersebut. Ya. Oh, riset ini saya lakukan dengan pendekatan kuantitatif, tapi ke depan sepertinya lebih baik Anda memperkayanya dengan pendekatan kualitatif. Masuk ke situ. Berdasarkan si A tahun berapa ya, ada celah untuk melakukan ini gitu ya. Itu kan jadi sebuah sebuah kontinuitas dari pengembangan ilmu pengetahuan jadinya ketika Anda mengacu kepada riset-riset yang terbaru terakhir. Itu memang modalnya itu aja, baca dulu supaya Anda tahu perkembangan terakhir dan Anda tahu bahwa ada beberapa peneliti-peneliti yang ternyata punya karya-karya yang seminal atau punya ini ya, jadi acuan utama dari topik-topik yang mau Anda angkat. Jadi Anda bisa pelajari secara cepat. Kalau Bu, maaf kalau misalnya untuk aplikasi atau kayak nyari jurnal-jurnal gitu yang lebih valid itu di mana, Bu? Ada nggak Bu referensinya gitu? Untuk awal Anda bisa gunakan Google Scholar dulu ya, yang open access kan. Google Scholar dulu di open access, Anda bisa lihat. Jadi kalau kita buka, kalau kita benar-benar mau fokus pada publikasi ilmiah, kita buka Google Scholar dulu. Setelah itu biasanya nanti Anda akan diantarkan ke beberapa platform, seperti misalnya nulis atau periset sekarang banyak pakai ResearchGate kan. Lihat tulisan-tulisannya yang terakhir seperti apa ya. Atau baru nanti kemudian pakai open access dulu juga bisa ya. Baru kemudian nanti bisa dicari lagi lebih jauh ke perpustakaan kampus yang biasanya berlangganan dengan jurnal-jurnal internasional ya. Jadi kita lihat yang terbaru seperti apa ya. Jadi selain jurnal nasional, kita juga lihat juga jurnal internasional yang tentu bisa cek reputasinya ya di nanti saya bisa share cara ngecek reputasi dari jurnal-jurnal tersebut supaya Anda tuh dapat benchmark atau praktek terbaik ya yang sudah dilakukan terkait dengan topik atau subjek topik atau jenis penelitian yang Anda sudah mau lakukan. Ya, baik Bu, terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih Kak Tia atas pertanyaannya. Kemudian kita masuk ke pertanyaan ketiga ya Bu, dari teman-teman yang raise hand. Oke, ada satu nama yang saya pilih, ada Kak Jafrai Gasong. Boleh disampaikan pertanyaannya? Terima kasih. Silakan, Kak. Ibu bertanya. Halo? Sudah Halo, terakses. Sudah Kedengaran, terakses. Kak. Silahkan, langsung disampaikan. Bu, izin Bu bertanya Bu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Seperti yang tadi Ibu bilang, kalau penelitian kuantitatif itu sebenarnya untuk awal lebih mudah daripada kualitatif. Cuman kadang ini bagi pemula-pemula yang mau meneliti kuantitatif, itu momoknya itu adalah angka-angka. Nah, jadi bagaimana Bu tips triknya cara mengatasi, karena apakah harus berurusan dengan misalnya kalau untuk mengeneralisasi angka-angka itu, misalnya harus memakai suatu program misalnya kayak SPSS atau apa begitu. Nah, bagaimana misalnya kalau tidak mengetahui seperti program-program itu, maksudnya dia belum tahu Bu untuk pakai program seperti itu Bu. Kemudian yang kedua Bu,
bagaimana cara membedakan suatu penelitian itu, misalnya dari segi judulnya, ini langsung masuk kuantitatif atau ini langsung masuk kualitatif. Misalnya apa pengaruh atau dampak reward and punishment kepada karyawan di PT apa misalnya, itu langsung ketahuan bahwa oh kamu kuantitatif, oh atau kamu kualitatif. Begitu Bu. Izin Bu, terima kasih Bu. Terima kasih Pak Jafrai ya. Terima kasih pertanyaannya. Untuk yang pertama adalah terkait dengan momok ya, statistik sebagai momok buat ini. Saya selalu bilang ke mahasiswa saya ya, memang penelitian yang paling gampang dalam ilmu sosial itu selalu kuantitatif. Ya, gampang. Karena Anda cuma uji teori aja, baca yang banyak, bikin hipotesa, uji hipotesa itu dan udah selesai ya. Pekerjaan beratnya itu ada di bab 1 dan bab 2. Karena Anda harus banyak sekali mengeksplor itu ya, teori-teori ya, kemudian menyusun hipotesa, itu beratnya di awal. Sementara kalau penelitian kualitatif itu mungkin di awal Anda cukup santai ya untuk ini, untuk melewati ujian proposal juga ya nggak terlalu rigid ya. Tapi kerja kerasnya ada di akhir. Ketika Anda mengumpulkan data, terus mau diapain itu data? Ya, itu yang berat dan itu makan banyak sekali waktu ya. Nah, statistik ini alat bantu, bukan maksudnya untuk menyusahkan. Ya, karena pada dasarnya penelitian kuantitatif ya sudah pasti pakai analisis statistik. Kalau Anda tidak menguasai statistik, memang mau nggak mau harus belajar. Tapi bukan berarti Anda perlu melakukannya sendirian, enggak. Pada dasarnya pengolahan data boleh dibantu oleh operator yang bisa memahami ya, misalnya aplikasi seperti SPSS atau Stata atau apapun ya, yang mungkin Anda tidak familiar dengan itu. Tapi sebetulnya otaknya tetap ada di periset. Jadi walaupun ada orang lain yang mengolahkan data buat Anda, ketika Anda baca, Anda harus tahu apa. Maaf, boleh di-mute? Maaf ya. Anda harus tahu apa kira-kira interpretasi dari data itu. Boleh di-mute? Maaf, Mas Randy. Ya, terima kasih. Apa interpretasi dari data itu? Jadi Anda betul-betul in charge untuk riset tersebut ya. Saya pernah mengalami, sering malah ya. Ada beberapa mahasiswa saya yang S1-nya dari sastra ya, Fakultas Ilmu Budaya nih, yang nggak pernah tahu sama sekali soal angka, tidak pernah. Tapi begitu ambil S2 Ilmu Komunikasi, lalu buat tesis dengan pendekatan kuantitatif, dan itu nggak 1-2. Dan mereka belajar dengan keras, ya, mengolah data itu dengan bantuan orang lain maupun akhirnya bisa sendiri, ya, dan hasilnya tuh bisa dapat nilai tertinggi. Itu nggak sedikit, ya. Jadi ini aja ya, bagaimana kita terbuka aja dengan segala kemungkinan, ya. Nggak ada orang yang tiba-tiba lahir langsung tahu gitu ya soal statistik, kan enggak. Ya bagaimana kemudian kita berusaha untuk memahaminya. Dan statistik itu nggak susah sebetulnya. Ya, yang penting adalah Anda mau coba, mau trial and error, punya energi, punya waktu, ya, dan punya teman untuk bisa berbagi mengenai kesulitan-kesulitan yang dialami. Gitu. Ya. Jadi memang perjalanan riset ini memang sebuah perjalanan intelektual yang kadang-kadang kalau kita bikin tesis, disertasi, ya, skripsi, itu perjalanan yang membuat kita merasa lonely, ya, merasa sendirian. Tapi kita tetap bisa berbagi dengan teman-teman yang lain, saling baca draft gitu ya, saling bantu, saling share untuk belajar tentang statistik ya. Itu juga salah satu cara yang membantu ya. Saya ingat waktu saya ambil S3, di kelas saya itu ada 13 orang mahasiswa S3. Kami tuh dekat sekali tuh satu sama lain. Ya, jadi angkatan saya itu adalah angkatan yang paling banyak menghasilkan doktor dalam satu waktu tertentu karena 5 dari kami lulus pada saat yang bersamaan. Ya. Walaupun perjalanan ini adalah perjalanan dalam sendiri ya, dalam kesendirian. Tapi kalau merasa bahwa ada orang lain yang sedang mengalami ini, ya kan yang lagi bikin skripsi juga ada kan teman-teman Anda, ada yang lagi bikin tesis, disertasi juga. Tapi merasa bahwa walaupun kita sendirian, tapi di satu titik di tempat lain tuh ada orang yang sedang mengalami hal yang sama dan kita saling berbagi, itu sangat membantu ya. Teman itu
lingkaran sosial itu penting sekali ya, untuk saling berbagi itu. Ya, jadi saya pikir belajar tidak hanya belajar sendiri, tapi juga ada dukungan sosial ya dari teman, dari kolega untuk ini. Itu Pak. Yang kedua ya, pertanyaannya ya. Oh ya. Ya, yang kedua soal judul. Ya, sebetulnya memang kalau dari judul bisa langsung kelihatan. Ya, misalnya kalau Anda baca hubungan antara tingkat pendidikan dengan pemahaman terhadap protokol kesehatan, ya itu kan udah kelihatan ya. Itu berarti itu adalah penelitian eksplanasi, dan penelitian tadi adalah penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Atau pengaruh dari variabel X terhadap Y, ya, itu udah pasti kuantitatif ya. Tapi kadang-kadang juga di dalam disertasi ada juga yang judul yang sifatnya agak lebih luas ya. Misalnya kalau judul disertasi saya misalnya brand pemimpin politik, studi tentang ini itu nggak kelihatan. Tapi itu nggak kelihatan kuantinya itu di mana ya. Tapi kemudian ada ditulis di situ misalnya analisis isi dan survei, itu akan kelihatan. Oh, analisis isinya apa dulu nih? Kuantitatifkah? Atau ada kualitatifnya juga gitu ya. Jadi memang dari judul kita memang tidak bisa ambil kesimpulan langsung, tapi membantu Anda memberikan cues atau hint atau petunjuk bahwa oh ini kira-kira ke arah mana ya. Akan lebih baik Anda membaca abstraknya. Kalau baca abstrak itu udah pasti kelihatan ya, ini kuanti atau kuali, karena biasanya diterangkan di situ. Jadi setelah baca judul, baca abstrak baru clear ya. Demikian Mas Jafrai. Oke. Sudah terjawab Mas Jafrai? Kak Jafrai? Terima kasih. Sudah ya? Alhamdulillah. Oke, kita masuki pertanyaan selanjutnya ya Ibu ya. Jadi tadi kita sudah satu sesi, di mana ada 3 pertanyaan dari teman-teman yang raise hand. Kemudian kita coba masuk ke sesi kedua, yaitu pertanyaan dari teman-teman yang menyampaikan di kolom komentar. Ada banyak sekali pertanyaan. Gitu. Pada pagi hari ini banyak sekali pertanyaan, luar biasa. Teman-teman sangat antusias. Pertanyaan pertama datang dari Kak Theodora Lorenza. Jadi pertanyaannya begini, apakah ada perbedaan antara masalah penelitian dan masalah yang bukan penelitian? Dan jelaskan dan bagaimana paradigma kuantitatif dan kualitatif. Baik, maaf. Ini sebenarnya bisa dibaca di buku-buku metode penelitian ya, soal ontologis, epistemologis, aksiologis, retorik, metodologis ya. Itu lebih mendalam lagi ya. Karena ini memang bukan hanya bicara mengenai metode, tapi metodologi. Ada unsur filosofis ya di situ selain metode ya. Kalau kita bicara soal metodologi. Oke, Ibu maaf ternyata dia ada tambahan pertanyaan tadi. Oh, baik. Jadi jelaskan paradigma kuantitatif dan kualitatif berdasarkan atas pendekatan ontologis, epistemologis, aksiologis, retorik dan metodologis. Ya. Coba saya kirimkan Bu. Baik. Tentu ada masalah yang bukan masalah penelitian dan masalah penelitian ya. Kalau Anda kan ada masalah keluarga, masalah pribadi ya. Itu kan bukan masalah penelitian ya. Masalah yang Anda buat misalnya di jalan ya, cari masalah itu kan bukan masalah penelitian. Tapi ini masalah yang bisa Anda explore lebih lanjut, yang Anda butuh inquiry lebih lanjut, dan tentu balik lagi ke disiplin ilmu yang Anda miliki. Ya, apakah ada konseptualisasi di situ, ada keterkaitan antara teori dan konsep yang bisa menerangkan fenomena tersebut. Itu yang kemudian disebut sebagai masalah penelitian. Ya, bisa dikaji lebih lanjut dengan menggunakan teori dan konsep berdasarkan disiplin ilmu Anda. Ya, kalau untuk paradigma kuanti dan kuali berdasarkan ontologi, ya, epistemologi dan segala macam, ini banyak sekali ada di buku-buku metode penelitian. Ya, bagaimana kemudian kalau ontologi ini kan hubungannya antara reality-nya. Tadi saya sudah sebutkan bagaimana kalau kuantitatif itu dia berjarak, ya, bagaimana fenomena itu dianggap sebagai sesuatu yang ada di luar sana, out there. Sementara kalau kualitatif itu
fenomena itu ada di sini, ada di antara kita, ya. Bagaimana kemudian reality itu dilihat, ya. Terus dari sisi apa namanya, dari sisi aksiologisnya itu terkait dengan etikanya, ya, epistemologinya, bagaimana dengan cara pendekatannya, ya, seperti itu. Itu semua ada di dalam buku-buku metodologi paling awal yang harus dibaca oleh semua periset, mulai dari apa namanya level S1, S2, S3 itu udah harus tahu soal ini. Tapi ini metodologi, ya. Jadi bukan metode, karena ini sifatnya ada filosofinya di situ. Bagaimana kemudian kalau di dalam ilmu sosial itu kan setidaknya ada tiga school of thought, ya, tiga paradigm yang kita tahu, tiga paradigm besar, ya, walaupun nanti itu bisa dibagi-bagi lagi, positivistik dan interpretif, ya, lalu kritis, ya. Nah, kalau di sosial itu ada seperti itu. Dan ilmu sosial ini termasuk ilmu yang paling banyak mengakomodir paradigm. Ya, ada disiplin ilmu yang hanya pakai positivistik, itu ada. Jadi artinya cuma melihat itu dari sisi kuantitatif aja, ya, melihatnya sebagai fenomena sains murni gitu. Ada ilmu sosial seperti itu. Tapi kalau di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ini lebih terbuka, bagaimana kemudian kita bisa punya pendekatan yang sifatnya tadi positivistik, lalu ada yang sifatnya interpretif, dan ada yang mengarah kepada perubahan sosial yaitu kritis, ya. Nah, itu memang perlu dipelajari masing-masing. Tadinya saya mau share itu di dalam slide, ya. Cuma saya pikir ini adalah sebuah apa namanya forum yang terbuka. Ada mahasiswa S1, S2, S3, ya. Sementara slide itu memang dikhususkan untuk mahasiswa S2 saat mengikuti matrikulasi, supaya kemudian terbuka paradigmnya, ya, terbuka. Bagaimana cara-caranya kemudian sampai ke titik metodologinya itu bisa diperkecil, ya. Tapi saya sarankan Anda apa namanya baca lebih lanjut, itu semua ada. Oke, terima kasih Ibu sudah menjawab pertanyaan terakhir dari Kak Theodora. Oh ya, mohon maaf, saya belum sempat menjelaskan. Karena kita sudah masuk ke jam 11.26, artinya kita sudah harus menyelesaikan sesi diskusi pada siang hari ini. Teman-teman sangat antusias, tapi sayang sekali waktu kita mungkin belum bisa kita selesaikan di hari ini semua. Mohon maaf Ibu dan teman-teman semua. Bagi teman-teman yang ingin pertanyaannya dijawab gitu ya, ingin masih penasaran banget, silahkan teman-teman bisa kontak di admin dari Bikin Indonesia atau di Instagram kami di @bikadu-indonesia. Nanti insya Allah akan dijawab sama teman-teman dari tim admin. Oke, kemudian kita masuk ke sesi selanjutnya, Ibu. Mungkin ada closing statement dari Ibu yang mungkin akan bikin teman-teman lebih penasaran lagi tentang metode penelitian nih. Oke. Terima kasih Mas Hani, ya. Saya lihat di kolom chat ada beberapa yang tanya mengenai bagaimana melakukan riset di masa pandemi, ya. Memang di masa pandemi ini mobilitas kita sangat terbatas, kita juga harus menjaga protokol kesehatan. Izin Mas, boleh di-mute dulu. Maaf, feedback terus soalnya. Saya banyak sekali melakukan riset mulai dari tahun 2020 lalu, entah kenapa memang unit kajian komunikasi itu banyak terlibat, ya, di riset. Artinya itu masa pandemi bukannya malah sepi, malah tambah ini, ya, tambah banyak sekali permintaan. Nah, kami melakukannya secara online, ya, baik itu FGD maupun wawancara dan survei, itu semua dilakukan secara online, ya. Tentu ada keterbatasan, misalnya untuk FGD kita mungkin nggak bisa undang banyak-banyak orang, paling banyak 4 atau 5 orang untuk durasi 2 jam misalnya, ya. Tapi kita coba untuk maksimalkan dalam waktu tersebut. Untuk wawancara juga kita lakukan semuanya online karena kita tidak punya pilihan, karena nyawa taruhannya, ya. Jadi itu terpaksa dilakukan, tentu dengan kurang lebihnya, ya. Dan untuk survei dilakukan, ya, sudah banyak sekali online, bahkan eksperimen pun dilakukan online, ya. Nah, ini semua memang butuh apa namanya upaya kita untuk modifikasi, ya, dan memanfaatkan secara optimal, ya, teknologi yang ada, dengan catatan tentu bahwa kalau ini dilakukan secara online tentu ada hal-hal yang perlu
sampaikan juga ya di dalam tulisan bahwa ini dilakukan secara online dengan keterbatasannya gesture dan segala macam, kita tidak terlalu lihat kecuali kalau video on misalnya ya. Tapi sejauh ini kalau dilihat dari kualitas data yang didapatkan nggak terlalu jauh berbeda, artinya dibandingkan dengan kalau kita ketemu langsung ya. Bahkan kalau dilihat dari biaya mungkin bisa lebih murah ya, dan outreach juga lebih banyak ya, karena online. Yang sulit mungkin lebih kepada pembangunan rapor dan bagaimana kemudian membangun kepercayaan dengan narasumber, itu yang terasa sekali kalau di tantangannya lebih banyak di penelitian kualitatif ya. Kalau untuk kuantitatif justru kita malah bisa melakukan misalnya ya untuk audit komunikasi internal, contohnya yang kita lakukan sensus itu, ya udah kita nggak usah random lagi, langsung aja semuanya gitu, karena mudah, murah ya, dan itu bisa dilakukan. Itu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih Ibu Umi sudah memberikan closing statement yang mungkin bisa menambah rasa penasaran kita sama metode penelitian. Sehingga kami harap teman-teman bisa lebih penasaran lagi, bisa lebih semangat lagi untuk belajar tentang metode penelitian. Kemudian kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Umi Salamah yang telah membersamai kita semua, yang telah merelakan waktunya di hari Minggu ini bagi pengalaman tentang tentang metode penelitian gitu ya. Yang pasti ini sangat berguna, yang setiap penelitian pasti harus pakai inilah ya gitu. Nah, kemudian Ibu mohon maaf untuk setelah ini bisa untuk minta tolong untuk tetap stay sebentar karena kita akan masuk di sesi foto bersama, Ibu. Oke. Kemudian untuk teman-teman semua, karena ini ada masuk sesi menghidupkan kameranya, sambil menunggu saya akan menyampaikan beberapa pengumuman penting. Oke. Yang pertama, saya mengingatkan kembali bagi teman-teman yang ingin mendapatkan sertifikat, ingin mendapatkan materi yang tadi banyak yang request materi, Ibu, teman-teman mohon maaf, presensi dan juga link dari feedback yang teman-teman bisa memberikan apa sih evaluasi buat webinar-webinar kita. Kemudian selanjutnya saya izin sharing sebentar. Sebentar ya, sedikit sambil teman-teman menyiapkan kamera, menghidupkan kamera gitu ya. Jadi teman-teman bagi yang ingin mendapatkan door prize gitu ya, yang pertama sudah terlaksana, kemudian yang kedua pastikan teman-teman follow dari IG kita Big Indonesia dan akun dari UMKM yang saat ini berkolaborasi dengan kita yaitu Amiras Craft. Kemudian selanjutnya selesai materi, foto catatan kamu dan capture webinar ini, kemudian jadikan satu, bikin IG story gitu ya, dan jangan lupa tag kami Big Indonesia dan juga Amiras Craft. Kemudian selanjutnya selesai webinar, silahkan buka postingan terakhir dari Big Indonesia. Di situ ada tentang quotes-quotes dari webinar kita. Silahkan teman-teman cerita apa sih pengalaman dari webinar kali ini. Nah, kemudian besok kita akan pilih, kita akan umumkan jam 6 tanggal 22 Maret 2021. Oke. Jangan lupa kita akan ada upcoming event di bulan April besok. Jadi webinar di bulan April itu temanya tentang bagaimana riset DNA gitu ya di tengah pandemi gitu ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Kemudian pemateri kita besok ada narasumber juga yang tidak kalah hebat, ada Kak Krisna Puji Rahmayanti. Beliau ini adalah dosen dari Ilmu Administrasi Publik Administrasi Negara Universitas Indonesia. Ini link pendaftarannya, teman-teman silakan bisa menghubungi kami bila ingin mendaftarkan. Oke, kita masuk ke sesi foto bersama. Silakan untuk mengaktifkan semua. Oke, 1, 2, 3. Teman-teman berikan senyuman terbaik. Oke.
Kak Operator bisa untuk difotokan ya. Oke, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Ibu Umi yang sudah memberikan banyak sekali ilmu dan pengalamannya kepada kita semua, dan juga untuk teman-teman semua yang sudah mendaftarkan diri menjadi peserta dari webinar pada pagi hari ini. Sekedar informasi bahwa pendaftar dari webinar pada pagi hari itu sangat ini Bu, antusias. Mereka kurang lebih ada sekitar 600 lebih pendaftar. Jadi ada beberapa pendaftar itu melalui mohon maaf, teman-teman yang nggak kebagian di Zoom, mereka melihat melalui streaming YouTube. Sekedar informasi. Terima kasih Ibu Umi dan teman-teman semua. Terakhir, apabila teman-teman mempunyai permasalahan seputar riset, bisa hubungi kami, Big Indonesia, kontaknya saya kirimkan. Bisa hubungi di Instagram, kemudian ada juga email kami. Nah, ini ada kontak dari admin Big Indonesia. Silahkan bisa teman-teman menanyakan permasalahan seputar riset dan apapun itu. Kemudian kita juga punya channel lain, nanti saya akan kirimkan ke grup WA dan juga room chat. Oke, gitu ya teman-teman. Oke, dengan membaca doa syukur, kita tutup webinar kita pada sore hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Saya mewakili tim Big Indonesia. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan, terdapat mungkin kekurangan buat teman-teman yang mungkin teman-teman nggak nyaman dan lain sebagainya. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Tapi prinsipnya teman-teman kita pengen berbagi sama teman-teman semua. Silahkan bagi yang masih punya pertanyaan seputar riset, silahkan hubungi kami di kontak person yang tadi sudah saya tayangkan. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.